Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk untuk materi rekayasa perangkat lunak pertemuan ketiga. Materi yang akan kita pelajari sekarang adalah kebutuhan perangkat lunak. Jadi setiap kali kita akan membuat atau membangun atau mendesain sebuah perangkat lunak, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rekayasa kebutuhan. Nah, rekayasa kebutuhan di sini yang dimaksud dengan kebutuhan untuk suatu sistem atau rekayasa perangkat lunak adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem berupa layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya. Kemudian rekayasa kebutuhan ini juga mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk sistem yang melayani tujuan tertentu seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau mencari informasi. Kemudian juga rekayasa kebutuhan di sini dimaksudkan untuk proses mencari tahu atau menganalisis atau mendokumentasikan serta memeriksa layanan dan kendala. Nah, pemeriksaan layanan dan kendala ini biasanya disebut dengan rekayasa kebutuhan atau requirement engineering. Nah, rekayasa kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, kemudian juga kebutuhan proyek, kebutuhan produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Nah, jenis-jenis kebutuhan di sini pertama ada kebutuhan pengguna. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan pengguna ini adalah pernyataan dalam bahasa alami yang ditambah dengan diagram-diagram dari layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi. Tuh. Jadi selain pernyataan-pernyataan, kemudian juga bahasa-bahasa lisan yang dicatat, kita juga harus mendapatkan diagram-diagram gitu. Jadi pengguna berhak menerima desain dalam bentuk pemodelan atau diagram yang merupakan blueprint atau rancangan daripada si sistem yang akan dibuat. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem ini adalah deskripsi tentang sesuatu yang lebih rinci tentang fungsi, tentang layanan, dan kendala operasional sistem perangkat lunak. Nah, dokumen kebutuhan sistem atau biasanya kita sebutnya sebagai spesifikasi fungsional itu harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan. Nah, ini mungkin jadi bagian dari kontrak antara pembeli sistem dengan pengembang perangkat lunak gitu. Jadi tetap ada dokumentasi, kemudian manual book atau tutorial atau penjelasan dari masing-masing fungsi, masing-masing akses, apa layanan saja yang ada, kendalanya apa saja dari sistem yang akan dibuat. Nah, kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Nah, yang pertama adalah pengenalan permasalahan atau biasa disebut sebagai inception. Nah, pengenalan permasalahan ini dimulai, biasanya proyek perangkat lunak itu kan dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan. Jadi, misalkan ketika kita menemukan suatu masalah di dalam suatu operasional atau sistem berjalan, biasanya kita akan mengharapkan suatu solusi dari masalah tersebut. Ya, contoh misalkan ketika kita ingin membangun sebuah tugas akhir atau skripsi. Nah, kita diminta untuk menemukan studi kasus. Nah, kita tidak bisa sembarangan menentukan semua bisa menjadi tempat studi kasus. Biasanya harus ada permasalahannya dulu. Permasalahannya apa gitu. Misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, di dalam suatu perusahaan itu ada proses stok barang atau inventory.
pengecekan data barang. Nah, kendala yang dihadapi sekarang misalkan dalam melaksanakan kegiatannya, inventory itu tiap hari itu dilakukan secara manual. Pengecekannya secara manual, kemudian transaksi keluar masuknya barang secara manual. Nah, itu kadang jadi masalah. Nah, kalau memang itu menjadi masalah ketika berjalannya sistem, maka dia bisa dijadikan sebagai studi kasus untuk pengembangan sistem atau pembangunan sistem. Jadi sifatnya solusi gitu. Siapa yang menginginkan solusi tersebut? Ketika orang yang menjalankan itu butuh solusi dari permasalahan yang ada, maka ini disebutnya permasalahan kata keefektivitasan komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder dengan tim perangkat lunak gitu. Jadi kenali dulu masalahnya, inception, ada masalah nggak di situ. Kalau misalnya nggak ada masalah, nggak usah dibuat rekayasa perangkat lunak. Ya semisal gini, ada warung rokok, kemudian dia transaksinya masih manual, beli rokok manual 1 batang gitu, terus kita datang ke mereka menawarkan mau nggak dibikin sistem penjualannya kayak kasir segala macam, ya pasti si stakeholdernya atau si pemilik warung rokoknya bilang ya ngapain saya beli kayak gituan gitu kan, nanti kan akan mengeluarkan biaya lagi untuk beli komputer, beli apa segala macam, padahal saya tidak menemukan masalah dalam pekerjaan saya gitu. Jadi kalau memang ada masalah baru temukanlah solusinya, kalau tidak ada masalah nggak usah dibuat rekayasa perangkat lunak. Nah, kemudian pengenalan lanjutan atau elicitation. Nah, bagian penting dari elisitasi adalah menetapkan tujuan bisnis. Menetapkan tujuan bisnis. Nah, biasanya ketika masuk ke tahap ini, masalah yang sering dijumpai adalah lingkup permasalahan tentang batasan sistem tidak jelas atau rincian teknis yang membingungkan. Jadi tentukan dulu skupnya atau batasan sistemnya atau ruang lingkupnya. Bukan berarti kalau misalkan kita riset di suatu perusahaan atau di suatu kampus atau di suatu sekolah, semua sistem kita bahas. Enggak, kalau semua sistem kita bahas akhirnya jadi rancu. Tapi kalau misalkan saya hanya ingin membahas tentang inventory-nya saja, saya nggak masuk ke pembeliannya atau penjualannya, cuma inventory saja. Atau misalkan saya mau riset di kampus, tapi saya nggak mau bahas semua sistem yang ada di kampus, saya cuma bahas tentang perpustakaan online saja. Saya mau bahas tentang e-learning-nya saja. Ya itu kan berarti batasan yang kita tentukan sendiri gitu. Jadi tidak terlalu membingungkan gitu, tidak terlalu lebar, karena kalau nanti kita bahasnya terlalu lebar, otomatis butuh waktu yang akan lebih panjang dan butuh dokumen pendukung yang lebih banyak gitu. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman, kemudian permasalahan yang berkaitan dengan stabilan. Jadi tentukan dulu tujuan bisnisnya, kita mau bikin apa gitu. Jangan sampai kita nggak tahu mau bikin apa, kemudian belum jelas juga batasan ruang lingkupnya. Nah, kegiatan pada tahap ini biasanya ada kebutuhan penemuan. Ini adalah proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dari sistem yang ada, filterisasi pengguna, kemudian kebutuhan sistem. Nah, sumber informasi selama tahap penemuan kebutuhan termasuk dokumentasi, stakeholder, dan spesifikasi daripada sistem sendiri. Jadi, ketika kita sudah menentukan, misalnya, saya mau bahas tentang inventory-nya. Nah, ketika kita mau bahas tentang sistem inventory misalkan, atau ketika kita ingin membahas, contohnya di kampus lah, kita akan membahas tentang sistem perpustakaan online-nya. Nah, berarti kan nanti judulnya adalah sistem informasi perpustakaan online pada kampus ABC misalkan. Nah, di situ kita tentukan stakeholdernya siapa. Stakeholder itu adalah pengguna dari sistem itu. Ya, kalau pembuatnya ya kita programmer, tapi nanti yang menggunakannya siapa, aksesnya gimana gitu. Nanti kan ada anggota atau member atau anggota perpustakaan, kemudian ada librariannya atau petugas perpustakaannya, ada adminnya atau segala macamnya. Tentukan dulu siapa aktor-aktor yang terlibat. Jadi kalau sudah belajar UML tuh ada namanya use case diagram. Nanti aktornya tentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian dari aktor tersebut
ada dokumen apa yang mengalir di dalamnya. Misalkan ketika seseorang ingin mendaftar jadi anggota perpustakaan, dia mesti apain? Oh, dia mesti ngupload KTP, dia mesti upload bukti pendaftaran, pembayaran, terus ketika dia mau minjam buku dia mesti segala macam. Nah, itu dokumentasinya dijabarkan. Jadi tentukan aktornya siapa, terus dokumen mengalir seperti apa, aktivitasnya seperti apa gitu. Terus ketika nanti masuk ke codingannya, function-functionnya apa saja, misalkan get member, get login, kemudian get buku atau segala macam gitu. Jadi kebutuhan dari penemuan ini masuk ke dalam tujuan bisnis. Kemudian ada lagi klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Ini masih di dalam pengenalan lanjutan agitation ya. Ini mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur. Nah, cara pengelompokannya menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi subsistem. Jadi ketika kita ngomongin perpustakaan, kan tujuan bisnisnya bikin sistem perpustakaan online. Nah, maka selain menentukan aktor, selain menentukan aktivitas, nah kita juga menentukan di dalam sistem perpustakaan online itu ada apa saja gitu. Misalkan ada sistem katalog buku, ada sistem pengembalian buku, ada sistem peminjaman buku. Nah, itu kan bagian-bagian atau subsistem yang ada dalam perpustakaan online gitu. Modul kenanya. Kemudian kebutuhan prioritas dan negosiasi, ini memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara penyelesaian konflik melalui negosiasi. Nah, selanjutnya ada elaborasi atau elaboration. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara membuat dan menyempurnakan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir dan aktor lain akan berinteraksi dengan sistem. Jadi kalau bisa lihat nanti adanya di use case diagram. Ketika use case diagram dibuat, biasanya kan ada satu aktivitas, ada satu use case ya. Use case itu berarti suatu kegiatan yang dilakukan selain oleh si pengguna atau calon anggota atau anggota perpustakaan dengan admin. Misalkan data buku atau katalog buku, kan user atau anggota bisa lihat, tapi admin juga bisa lihat. Kemudian peminjaman buku, user bisa lakukan peminjaman, admin juga bisa melihat siapa saja yang meminjam. Itu berarti adalah elaborasi, penyempurnaan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir akan berinteraksi dengan sistem gitu. Laporan gitu, itu juga. Kemudian selanjutnya ada negosiasi. Nah, negosiasi ini biasanya apa yang dimaksud dengan negosiasi? Nah, konflik kan biasanya sering terjadi tuh antara pelanggan, pengguna, dan stakeholder. Nah, ini biasanya harus didamaikan dengan pendekatan yang bersifat iteratif. Iteratif itu berarti berulang-ulang ya, untuk menentukan skala prioritas kebutuhan, menilai biaya-biaya dan risiko-risiko masing-masing gitu. Jadi biasanya semakin luas skupnya, batasan sistemnya, maka otomatis kan ketika dilakukan pembelian sistem harusnya harga lebih mahal. Tapi kalau misalkan ternyata skupnya cuma segini kok, kecil, nggak terlalu luas, ya berarti harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Terus resikonya gimana? Kalau semakin luas ya otomatis butuh waktu yang semakin panjang untuk mengerjakannya gitu. Risiko-risiko itu yang dimaksud adalah belum selesainya pekerjaan ketika batas waktu sudah ditentukan gitu. Kemudian ada lagi spesifikasi. Nah, spesifikasi ini adalah proses pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan proses menuliskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Nah, ini dapat berupa dokumentasi tertulis, model grafis, model matematika formal, kumpulan skenario, penggunaan sistem atau perangkat lunak, prototipe, atau kombinasi dari semuanya. Nah, kebutuhan pengguna menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dimengerti oleh pengguna sistem. Ini adalah perilaku eksternal dari sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Jadi nggak semua orang yang akan pakai sistem kita itu dia programmer, ngerti program, ngerti PHP, ngerti Java gitu, enggak gitu. Tapi tetap harus diajarkan. Misalnya lo cara loginnya, nanti setelah login nanti masuk ke sini, nanti kalau masuk ke sini nanti klik ini, klik itu gitu.
Nah, kemudian dokumentasi biasanya tidak boleh menyatakan rincian arsitektur atau desain sistem. Jadi yang kita bikin dokumen itu maksudnya manual book ya. Jadi nggak usah sebutin nih loh, cara bikin buat nomor transaksinya adalah menggunakan bahasa PHP seperti itu nggak usah. Gitu. Cuma ini ketika orang mendaftar dia akan mendapatkan nomor anggota yang dibuat secara random atau misalkan dengan urutan sekian kayak NIM aja. NIM mahasiswa kan misalkan 12 1221 misalkan 1234, 12-nya itu jurusan, 21 itu tahun masuk, 1234-nya itu apa namanya, nomor urutnya gitu. Itu aja yang coba dijelaskan gitu. Tapi cara buatnya nggak usah. Kemudian ada lagi yang namanya ini masuk ke spesifikasi ya. Nah, ketika sudah bicara seperti itu, ketika ngomongin tentang dokumentasi kebutuhan, dokumen kebutuhan, berarti kita berbicara tentang spesifikasi bahasa. Nah, bahasa itu yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan untuk menulis kebutuhan perangkat lunak sejak awal rekayasa perangkat lunak yang bersifat efektif, intuitif, dan universal. Nah, panduan sederhananya ini gunakan bahasa yang konsisten, kemudian gunakan penjelasan teks yang tebal mirip kayak bikin manual book, tapi kayak bikin tugas akhir atau skripsi saja. Jadi ada buku panduannya, misalkan hurufnya besarnya berapa, jenis hurufnya misalkan Times Roman ukurannya 12, kemudian kalau huruf asing cetak miring, kemudian kalau sesuatu yang penting dicetak tebal gitu. Nah, jangan berasumsi bahwa pembaca memahami bahasa RPL gitu. Jadi pembaca itu nggak semuanya ngerti tentang bahasa rekayasa perangkat lunak gitu. Hindari penggunaan jargon, singkatan, atau akronim gitu. Jadi gunakan bahasa yang baik gitu. Kemudian sebisa mungkin harus mencoba mengaitkan alasan dengan setiap kebutuhan pengguna. Itu spesifikasi bahasa ya. Nah, kemudian ada lagi spesifikasi terstruktur. Ini adalah cara penulisan kebutuhan sistem di mana kebebasan dalam penulisan terbatas dan semua kebutuhan tulis dengan cara standar. Nah, untuk menentukan kebutuhan fungsional, informasi berikut harus disertakan: deskripsi fungsi, kemudian entitas yang ditentukan, penjelasan tentang input dan dari mana asalnya, penjelasan tentang output dan kemana tujuannya, kemudian informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan dan atau entitas lain dalam sistem yang digunakan, kemudian penjelasan tentang tindakan yang diambil, penjelasan tentang efek samping jika dari operasi kalau ada atau jika ada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah validation. Nah, validation ini adalah proses pengecekan kebutuhan yang benar-benar menentukan sistem yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Jadi nanti ketika perangkat lunaknya sudah mau selesai, biasanya kita kumpul tuh, kita rapat, kita komunikasi dengan para pengguna sesuai dengan akses levelnya masing-masing gitu. Terus kemudian kita minta mereka untuk mengecek sesuai dengan aksesnya mereka masing-masing. Terus kita minta mereka untuk menentukan mana yang sudah sesuai, mana yang belum sesuai gitu. Itu namanya proses validasi gitu. Jadi setiap modul, setiap fungsi itu mereka cek secara sama sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Jadi kan ketika kita misalnya gini, ketika si anggota perpustakaan login kan beda, isinya kan cuma daftar buku, kemudian dia bisa pinjam atau tidak, terus kalau dia mau pinjam dia ngecek dulu ke transaksi peminjaman, dia masih punya pinjaman buku yang belum dikembalikan atau belum. Kalau misalkan masih punya, nanti dia diminta untuk mengembalikan dulu buku yang dipinjamnya. Terus kalau misalkan dia mau balikin buku, dia ngecek dulu ada denda nggak, misalkan pengembaliannya sesuai dengan tanggal mengembalikannya atau tidak gitu. Nah, itu kan dari sisi anggota perpustakaannya. Tapi kan nanti kalau si admin perpustakaannya login beda lagi, dia nggak mungkin minjem buku, admin ngapain minjem buku gitu, jadi nggak ada menu bukunya, minjem bukunya gitu. Nah, ini masuknya ke proses validasi gitu. Jadi cek kalau misalkan ada kesalahan, misalkan ada kekurangan, nah dia tulis di situ, oh ini kok kurang ini, kok ini nggak jalan, kok ini error, kok ini lama yang muternya gitu. Nah, itu proses validasi.
Nah, selanjutnya ada manajemen kebutuhan. Nah, manajemen kebutuhan ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim project untuk mengidentifikasi, mengontrol dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat project berlangsung. Nah, ada beberapa alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari. Pertama, yaitu lingkungan bisnis atau teknis sistem selalu berubah setelah instalasi. Tuh. Kemudian pengguna sistem bukan orang yang sama. Kemudian sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam. Ini manajemen kebutuhan ya. Jadi serangkaian kegiatan membantu tim project untuk mengidentifikasi, mengontrol dan melacak kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, yang namanya satu sistem itu ya penggunanya beda-beda, aktornya beda-beda. Makanya kalau nanti belajar UML nih, Unified Modeling Language, yang pertama kita tentukan adalah aktornya dulu. Siapa saja nih stakeholder atau aktor yang terlibat di dalam sistem ini gitu, dari sisi pengguna, dari sisi si admin. Nah, kalau kampus kan nanti kan kalau kayak misalkan kita nih lagi kegiatan belajar mengajar nih, misalkan penggunanya adalah mahasiswa login, kemudian lihat jadwal kuliah, nah tuh klik daftar mata kuliahnya, lalu absen. Kemudian kalau yang kedua adalah dosen ngelihat jadwal mengajar, klik mata kuliahnya, lalu dia absen, kemudian dia mengajar, terus dia bikin laporan. Terus nanti kan ada pihak BAK yang mengecek apakah si dosen mengajar, kemudian si mahasiswanya absen, kemudian nanti ada pihak lain yang buat mengecekkan nilai dan sebagainya gitu. Jadi manajemen kebutuhan. Nah, semua itu perlu diidentifikasi apa saja kebutuhannya, kemudian dampaknya apa saja, perubahan-perubahan yang diperlukan apa saja, dan seterusnya. Kemudian kebijakan pelacakan, kemudian dukungan alat dan seterusnya. Nah, kebutuhan manajemen dan perubahan tuh, ini tadi kebijakan. Nah, kebutuhan manajemen perubahan harus diterapkan untuk semua perubahan yang diajukan pada kebutuhan sistem setelah dokumen kebutuhan disetujui. Ada 3 tahapan utama dalam proses manajemen perubahan. Pertama adalah analisis masalah dan spesifikasi perubahan. Kemudian yang kedua adalah analisis dan biaya perubahan, kemudian perubahan implementasi. Tuh. Jadi ketika berbicara tentang perubahan, misalkan ada penambahan dari sistem. Nah, penambahan dari sistem itu biasanya akan mempengaruhi pertama kemungkinan dokumentasi apa saja yang diperlukan untuk penambahan dari sistem tersebut. Misalkan, oh ini kurang modul buat laporan ujian, atau kalau perpustakaan berarti oh ini kurang modul laporan transaksi per bulan misalkan. Oh ini dibutuhkan apa aja dokumentasinya. Contohnya kayak gimana sih kalau yang lama laporan per bulannya, kita lihat dulu, kita minta sama mereka contoh laporan bulanannya. Nah, kemudian kita desain. Nah, setelah desain kan berarti kan karena itu di luar dari perjanjian awal, berarti biasanya kan ada penambahan. Nah, penambahan itu ada yang sifatnya cuma minor, artinya hanya sedikit saja yang dirubah, tinggal nambahin, tapi ada yang berupa major atau besar, artinya penambahan tersebut mempengaruhi struktur tabel, struktur relasi antar tabel, terus semua form-formnya dirubah. Nah, itu kan berarti kan butuh biaya yang lebih besar karena kenanya perombakan. Karena kalau merombak dari awal berarti logikanya butuh waktu lebih lama untuk mengerjakannya karena harus merombak dari awal lagi gitu, menambahkan dari setiap modul yang sudah ada. Nah, itu kan butuh biaya yang lebih besar lagi. Nah, implementasinya juga otomatis berubah gitu. Kalau sudah di-upload, otomatis mesti di-upload ulang. Nah, kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kalau kebutuhan fungsional itu adalah layanan yang harus disediakan oleh sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku terhadap situasi tertentu. Kalau
non fungsional ada batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, termasuk kendala waktu, kendala proses pengembangan, kemudian kendala yang dikenakan dalam standar. Ini non fungsional ya. Ini yang tidak urgent atau tidak dipublikasikan secara umum gitu. Tapi kalau misalkan fungsional tuh biasanya memang harus dijelaskan di depan. Nah, kalau kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem, kemudian ini tergantung pada jenis perangkat lunak yang dikembangkan, terus siapa aja penggunanya, kemudian pendekatan umum yang diambil oleh organisasi saat menulis kebutuhan, kemudian dapat dipahami oleh pengguna sistem, kemudian menggambarkan fungsi-fungsi dan sebagainya. Tuh. Ini contoh daripada kebutuhan non fungsional itu misalkan kalau kita ambil contoh tentang informasi tentang pasien, user harus dapat mencari daftar janji untuk semua poliklinik sesuai dengan jadwal praktek dokter. Kemudian setiap hari untuk setiap poliklinik mencatat daftar pasien yang telah melakukan pendaftaran hari itu. Kemudian setiap petugas yang menggunakan sistem harus diidentifikasikan secara unik dengan nomor karyawan 8 digit miliknya. Nah, itu non fungsional. Jadi kayak NIM ya, ketika mahasiswa ingin melihat nilai ya dia tinggal login ke ruang mahasiswa, kemudian menggunakan NIM-nya dan tanggal lahirnya untuk passwordnya, kemudian dia masuk ke menu nilai, kemudian dia bisa menilai KHS dan KRS kayak gitu. Nah, ini contoh requirement. Contoh requirement. Nih ada daftar isi, kemudian sejarah revisi, kemudian ada bab 1 tentang pendahuluan. Nah, di sini ada poin 1 untuk bab 1 kegunaan, bab 1-2-nya itu konvensi dalam dokumen, kemudian bab 1-3 pembaca yang dituju, bab 1-4 lingkup project, bab 1-5 rujukan-rujukan gitu. Ini literasi ya biasanya, kutipan-kutipan ya. Kemudian bab 2-nya ini tentang deskripsi keseluruhan. Ini sudut pandang produk. Kemudian feature-feature dari produknya apa saja. Kemudian kelas-kelas pengguna dan karakteristiknya. Kemudian lingkungan operasional. Kemudian perancangan dan implementasi batasan-batasan. Kemudian dokumentasi pengguna, asumsi dan kebergantungan. Kemudian bab 3-nya ada feature sistem, pertama feature sistem yang pertama, feature sistem yang kedua, dan seterusnya. Jadi di sistem itu ada apa aja gitu, menunya apa saja. Kemudian kebutuhan antarmuka eksternal, ini antarmuka pengguna, kemudian hardware, software, komunikasi. Kemudian kebutuhan fungsional lainnya ada kebutuhan kinerja, keamanan, kualitas perangkat lunak, dan bab 6 kebutuhan lainnya. Lalu ada lampiran A, daftar istilah, lampiran B, model-model analisis, kemudian lampiran C, daftar permasalahan. Nah, ini untuk tugasnya ya, nanti uraikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian kasus dapat berupa perangkat lunak desktop, web atau mobile. Nah, ini tentukan sendiri saja. Kemudian contohnya sistem tiket pada antrian di bank. Kebutuhan fungsionalnya nih ada 1, kebutuhan nasabah. Jelaskan kebutuhan nasabah apa saja. Kemudian kebutuhan bank. Nah, kebutuhan bank apa saja. Misalkan sistem antrian tiket nih, tiket antrian di bank. Misalkan kalau kebutuhan nasabah kan dia misalkan ketika dia ingin membuka tabungan atau ingin menabung, dia harus ngantri tiket di antrian, ngambil dulu nomor tiketnya. Nomor tiket itu dibuat dengan apa, kemudian bagaimana cara pembuatan penomorannya. Nah, kebutuhan bank itu biasanya apa? Misalnya ya supaya lebih teratur, kemudian ketika membuatnya membutuhkan sistem operasi apa, perangkat lunak apa, bagaimana cara membuat nomor antriannya, kemudian mesti disiapkan apa saja, apakah ada mesin buat antrian dan sebagainya. Nah, di sini nanti ada kebutuhan non fungsionalnya kayak kebutuhan penggunaan, kebutuhan pengelolaan. Ini contoh ya, contohnya sistem tiket antrian bank. Nah, baik, sampai di sini dulu.
untuk materi pertemuan ketiga dari rekayasa perilaku lunaknya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.